Jadi 22 April kira-kira apa? Ditolak. Yakin sekali. Hah? Yakin sekali, langsung. Tadi gua jawab pelan-pelan lu ribut. Gua sekarang jawab cepet-cepet gua lebih ribut lagi. Gimana sih? Aku bisa tanya, kenapa tadi Artinya memang ragu, begitu, kenapa namanya ini tegas? host, ya. Apapun jawaban dari narasumber pasti dibikin soal oleh dia. Itu narasumber yang baik. Jadi memang. kenapa Mas Kodari? Kenapa yakin ditolak? Pertama ya, semua proses di MK ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 2017 dan itu sudah dipraktekkan tahun 2019. Tahun 2019 itu amar keputusannya MK itu wilayahnya adalah sengketa tentang hasil. MK tidak masuk ke wilayah yang lain-lain seperti proses, seperti etika dan lain-lain karena itu menihilkan keberadaan lembaga-lembaga yang lain. Dan memang itulah isi dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di mana ada kamar-kamar ya, ada porsi-porsi penanganan masalah atau pelanggaran. Masalah proses itu adanya di Bawaslu atau misalnya ke Petun. Masalah pidana itu Gakumdu yang di dalamnya ada polisi, ada kejaksaan, lalu kemudian masalah etika KPU, Bawaslu itu di DKPP, dan masalah porsinya Mahkamah Konstitusi adalah kepada hasil gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang yang dimasukkan dari 01 dan 03 itu tidak sesuai dengan format yang disiapkan oleh Mahkamah Konstitusi. PHPU permasalahan hasil pemilihan umum itu. Iya. Jadi kan harusnya kan begini. KPU menetapkan angka 0258, 0124, 0317 gitu. Nah, 01 ini harus datang dengan angka. Misalnya 01 angkanya 40, 02 angkanya 45, 03 sisanya. 03 juga harus demikian. Ini nggak dijalankan. Ya, Kodari meyakini bahwa gugatan 01 dan 03 tidak akan bakal diterima oleh Mahkamah Konstitusi alias ditolak. Karena apa? Bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi untuk menilai soal etika, soal pidana. Namun demikian Mahkamah Konstitusi tentunya adalah mengadili dalam hal sengketa hasil daripada pemilihan umum. Sementara hasil pemilihan umum tidak mungkin bisa mengalahkan 02 dikarenakan 01 dan 03 disatukan pun tidak akan mungkin bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Seorang warga juga mengatakan bahwa ada 3 alasan Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan paslon 01 dan 03. Setidaknya ada 3 alasan mengapa saya termasuk orang yang yakin bahwa hasil dari sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi itu tidak akan mempengaruhi jadwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Oktober mendatang. Itu berarti keyakinan saya Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan gugatan dari paslon Timnas 01 maupun 03. paslon Timnas 03. Betul. Paling tidak ada 3 alasan. Alasan yang pertama, kalau kita melihat rekam jejak dari berbagai macam proses sengketa Pilpres maupun pilkada yang ditangani oleh MK sebelum-sebelumnya, itu MK ini yang ditangani itu adalah sengketa hasil. Jadi kalau misalnya ada pihak yang merasa ada proses perhitungan yang curang, ada proses dalam proses pemungutan suara ada yang dimanipulatif dan sebagainya. Betul. Itu yang ditangani. Dan itu harus bisa ditunjukkan buktinya. Nah, sementara baik gugatan dari tim paslon 01 maupun tim 03 itu tidak secara jelas menunjukkan proses kecurangan dalam proses perhitungan maupun pelaksanaan. Itu curangnya ada di mana? Secara teknis, bukan secara filosofis Iya, betul. tapi secara teknis. Nah, sementara mereka berkutat pada narasi-narasi yang itu cenderung filosofis
ya, cenderung filosofis, ya, dan oratif, begitu. Nah, sehingga menurut saya ini akan lemah secara betul itu. Posisi gugatannya itu menjadi lemah. Apalagi menurut saya tuntutan dari paslon 01 ini agak lebay. Misalnya, betul, ya. Misalnya minta agar didiskualifikasi Gibran. Ya, pada pilpres ini didiskualifikasi antara Prabowo dan Gibran. Ya, kita bisa bayangkan, saya yakin ya para hakim di Mahkamah Konstitusi ini adalah orang-orang yang arif dan bijaksana, pasti ya akan sangat mempertimbangkan tuntutan ini. Kita bisa bayangkan kalau misalnya pilpres itu misalnya benar-benar tuntutan itu dikabulkan, lantas didiskualifikasi, dilakukan pilpres ulang, enggak sesederhana itu. Betul. Ya, ini punya potensi chaos yang luar biasa. Ini punya potensi chaos yang luar biasa. Perang saudara. Kalau seandainya itu dilaksanakan. Harganya sangat mahal, sangat mahal. Betul. Selain itu juga itu sama dengan menafikan 90 juta lebih suara 96 rakyat suara Indonesia. gitu ya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, para pemohon yang menggugat, baik itu dari paslon 01 maupun 03. Paslon 03, ini seakan-akan kompak ya, untuk menggiring opini agar Mahkamah Konstitusi itu diminta untuk melakukan upaya di luar kewenangannya. Ya. Ini yang saya membacanya seperti itu, dan ini menurut saya blunder bagi mereka. Karena apa? MK nggak akan seceroboh itu bisa digiring gitu. Ya, karena MK ini sekali lagi saya punya keyakinan para hakim yang ada di MK ini berpikirnya itu sudah komprehensif, ya. Berpikirnya itu sudah komprehensif, mempertimbangkan, benar-benar mempertimbangkan keputusannya itu untuk masa depan bangsa dan negara ini, untuk kelangsungan masa depan bangsa dan negara ini, untuk kepastian hukum di Republik ini. Saya kira upaya mereka untuk menggiring opini supaya MK melakukan upaya di luar kewenangannya ini blunder buat mereka. Blunder ya. Ini keyakinan saya. Alasan saya yang kedua. Alasan saya yang ketiga, mereka minta didatangkan 4 menteri. Nah, ya, minta didatangkan 4 menteri, ya. Mulai dari Pak Muhadjir, kemudian Pak Erlangga Hartarto, Sri Mulyani, Bu Risma, ya. Ini saya tahu maksudnya, mereka ingin mengkooptasi, ya, dalam tanda kutip, dan memprovokasi 4 menteri itu agar masuk dalam permainan mereka. Tujuan mereka seperti itu. Tetapi saya lihat Mahkamah Konstitusi tidak sebetulnya tidak mengabulkan. Mahkamah Konstitusi memang merasa perlu mengundang 4 menteri itu, bukan untuk mengakomodir permintaan dari para pemohon. Itu sudah ditegaskan oleh Ketua MK Pak Suhartoyo bahwa Mahkamah Konstitusi merasa perlu mengundang 4 menteri itu untuk dimintai keterangan, tidak untuk memenuhi keinginan para pemohon. Itu sudah ditegaskan oleh Ketua MK. Tetapi memang benar-benar ingin didengar keterangannya untuk meng-cross-checkkan dengan dalil-dalilnya pemohon. Buktinya apa? Buktinya di persidangan, para menteri itu hanya ditanya oleh para hakim. Jadi para pemohon tidak diperbolehkan untuk bertanya kepada 4 menteri itu. Nah, ini berarti skenario mereka gagal. Ya, yang mereka ingin mengkooptasi dan memprovokasi 4 menteri. Betul. Ya. Tidak terpengaruh ya Pak Menterinya ya. Sekali lagi ini alasan yang ketiga, dan ini yang menurut saya paten ini ya. 4 menteri itu ketika memberikan penjelasan itu justru mematahkan dalil-dalil dari para penggugat. Betul. Atau para pemohon. Malah menguatkan Jadi, Pak Jokowi. 3 alasan ini yang membuat saya yakin gugatan para penggugat, paslon 01 maupun paslon 03 tidak akan diterima. Dan Anda tahu kira-kira yang akan terjadi kalau gugatan mereka ditolak? Ya, kita bisa menduga lah ya. Refli Harun, Bambang Wijayanto pasti akan menyebut Mahkamah Konstitusi tidak netral. Mereka pasti akan menuduh ya, Mahkamah Konstitusi sudah diintervensi oleh kekuasaan. Ya,
Mereka harus pasti, kita lihat aja nanti. Mereka pasti akan punya tujuan. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak ini, namanya Abu Sindit ya. Dia mengatakan kalau ada 3 alasan mengapa Mahkamah Konstitusi harus menolak gugatan daripada 01 dan 03. Di antaranya adalah bisa jadi terjadi chaos antar anak bangsa, bisa jadi terjadi perang saudara. Dan kalau seandainya gugatan ditolak, paling-paling nanti ya Refli Harun dan Bambang Wijoyanto akan mengatakan kalau MK sudah diintervensi oleh pemerintah atau Presiden Joko Widodo. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!